Superbook Kids Club. Aku Gizmo. Bagaimana kabarmu hari ini? Apakah ada sesuatu yang membuat kalian kurang bersemangat? Oh, aku punya sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian bersemangat. Apakah kamu tahu bahwa sebentar lagi hari Paskah akan tiba? Coba ceritakan apa yang menjadi rencana kamu dan teman-teman di sekolah minggu untuk Paskah ini. Mungkin itu bisa menjadi ide untuk kakak-kakak Superbook. Coba tuliskannya di komen atau chat ke sosial media Superbook. Untuk hari Paskah ini, Gizmo juga sedang menyiapkan sesuatu yang spesial untuk kalian. Jadi, pastikan kalian menonton episode ini sampai selesai ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari kisah Yunus yang harus pergi ke tempat yang paling dia tidak suka. Apa kalian ingat? Apa nama tempat itu? Ya benar, kota Niniwe. Niniwe adalah pusat kota dari kerajaan Asyur, musuh dari bangsa Israel. Niniwe adalah kota yang sangat besar pada zaman kuno. Bayangkan saja, perlu 3 hari berjalan kaki untuk mengelilingi tembok kota itu. Tapi yang paling menarik juga, Niniwe punya sejarah yang kaya akan pelajaran tentang belas kasih. Aku dan Joy punya banyak cerita menarik tentang kota ini. Jadi teman-teman, siapkah kalian untuk berpetualang bersama Superbook? Oke, petualangan dimulai dalam 3, 2, 1. Wow, petualangan yang seru bersama Yunus. Aku tidak berani masuk air selama seminggu karena itu. Aku belajar banyak dari hal ini. Apalagi ya yang bisa kita pelajari tentang Yunus? Hai, aku Joy. Yunus adalah nabinya Tuhan 8 abad sebelum Tuhan Yesus lahir. Aku Yahudi. Aku menyembah Tuhan, Allah surgawi, pencipta laut dan daratan. Ini adalah lukisan di Kapel Sistina yang dibuat oleh Michelangelo, menggambarkan Yunus, ikan, dan pohon jarak tempat Yunus berteduh. Alkitab menceritakan nubuatan Yunus pada Yeroboam kedua, Raja Israel. Yunus memprediksi kalau Israel akan berkembang dan makmur. Segel ini, milik pembantu dari Raja Yeroboam kedua, ditemukan oleh arkeolog di tahun 1904. Arti tulisannya, Shema, hamba dari Yeroboam. Ketika kita bertemu Yunus, dia tidak memberikan nubuatan yang baik untuk bangsanya Israel. Allah memanggil dia untuk pergi ke bangsa lawan. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya sampai kepada aku. Kampung halaman Yunus di Gad Hefer, tepatnya di sini. Kota Niniwe ada di sebelah sini. Tapi Yunus pergi ke arah sebaliknya, menuju Tarsis. Jadi, Anda kabur dari Tuhan? Yunus berlayar dari Yope, pelabuhan utama Yudea di Laut Mediterania. Bertahun-tahun sebelumnya, kayu Libanon yang digunakan untuk Bait Salomo di Yerusalem melewati pelabuhan ini. Beberapa abad setelah Yunus, Rasul Petrus mengunjungi Yope. Di sana, dia membangkitkan Tabita dari maut dan mendapatkan penglihatan dari Tuhan yang meminta Petrus membawa orang tidak percaya dan bukan Yahudi ke gereja. Yunus naik kapal di Yope menuju lautan. Dia menjauh dari panggilan Tuhan. Kita sekarang di mana, Gizmo? Kita nggak perlu bantuan komputer untuk tahu kita di kapal, Joy. Kapal Tarsis dibuat untuk membawa muatan dengan jumlah banyak dan bertahan di lautan ganas. Ini adalah gambaran dari kapal Tarsis yang diukir di peti mati batu orang Fenisia. Awak di kapal Yunus takut kalau mereka akan mati dalam badai. Aku tahu akulah penyebab badai besar ini. Jadi, awak kapal melemparkan Yunus keluar dari kapal. Di dalam permata Romawi yang berasal dari abad ketiga ini, ada ukiran kisah Yunus. Kalian bisa lihat Yunus yang dilemparkan dari kapal. Melemparkan Yunus dari kapal mungkin berhasil menghentikan badai. Tapi petualangan Yunus baru saja dimulai. Setelah makhluk laut yang besar memuntahkan Yunus, Allah berfirman kepada Yunus. Bangun, pergilah ke Niniwe, kota besar itu. Sampaikan yang kufirmankan kepadamu. Yunus tetap tidak mau ke Niniwe. Dia punya alasan kuat. Niniwe adalah ibu kota Asyur, musuh dari bangsa Israel.
Nabi Nahum menggambarkan kejahatan dari Niniwe dan Asyur, termasuk rencana melawan Allah, perang yang kejam, dan ilmu sihir. Prasasti Teldan, penanda yang dibuat sebelum zaman Yunus, menceritakan Raja Hazael dari Aram yang menyombongkan rencananya untuk melawan Israel. Obelisk atau pilar batu ini ditemukan di Asyur, menunjukkan Raja Yehu yang berlutut di hadapan Raja Asyur. Raja Yehu adalah buyut dari Raja Yeroboam kedua yang adalah raja di zaman Yunus. Meskipun dia enggan untuk memperingatkan musuhnya, Yunus melakukan apa yang Tuhan minta. Sekarang ke Niniwe, sekalipun mereka tidak layak dapat peringatan ini. Niniwe adalah kota kuno terletak di Irak masa kini, 804 km dari Gath-Hefer, kampung halaman Yunus. Arkeolog menemukan reruntuhan Niniwe dari tinggi menaranya, panjang dinding luarnya, bagian dari istana kota, dan ukiran yang menunjukkan sejarah Raja Asyur. Niniwe adalah pusat bisnis dan persimpangan dari 2 jalur perdagangan. Rakyat Niniwe, Tuhan Allah mengutusku memberitahu penghakimannya atas kota kalian, karena dia lihat kejahatan kalian. Orang-orang diubahkan karena peringatan Yunus. Kami dengar perkataanmu. Kami berpuasa dan pakai kain kabung. Kami duduk di abu, membuktikan kami sedang memohon pengampunan. Allah mengampuni Niniwe dan tidak jadi menghancurkannya. Allah peduli pada semua orang, bahkan musuhnya, dan mengampuni orang yang mau bertobat. Kalau aku terima kemurahan Tuhan, aku harus rela memberikannya kepada orang lain. Aku belajar dari cerita ini. Mungkin kalian bisa belajar juga, tanpa harus ditelan ikan besar. Petualangan kita hari ini selesai. Sampai ketemu lagi. Ingat, Tuhan mau kita mengasihi dan memaafkan semua orang, termasuk musuh kita. Wow, bagaimana video Superbook tadi adik-adik? Seru banget kan? Oh ya, apakah adik-adik tahu bahwa catatan sejarah tadi menjadi bukti bahwa semua kejadian di Perjanjian Lama adalah bagian dari rencana Tuhan? Kisah Yunus tercatat di Perjanjian Lama, dan tahukah adik-adik bahwa keseluruhan isi Alkitab itu saling berkaitan? Seringkali Tuhan Yesus dan para penulis Perjanjian Baru mengacu pada kejadian dan tulisan yang ada di Perjanjian Lama. Memang benar, Kak? Ya bener lah. Nah, kalau adik-adik nggak percaya, Kak Daniel mau ajakin kalian untuk nonton satu video. Mari kita saksikan. Seluruh kisah Alkitab, Kejadian hingga Wahyu menunjuk pada satu pribadi yang akan mengubahkan dunia. Anak Allah, Tuhan Yesus. Ayo, kita telusuri petunjuk yang akan menuntun kita kepada kehidupan, kematian, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hai, ini Gizmo. Kita baru saja melakukan petualangan seru bersama Yunus. Apa kalian tahu ketika pemuka agama menentang Tuhan Yesus, dia berbicara tentang Yunus. Para pemimpin agama meminta tanda dari Tuhan Yesus untuk membuktikan kalau yang dia katakan itu benar. Dia menjawab, "Tetapi kepada mereka tidak diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Tuhan Yesus berbicara tentang penyalibannya, kalau dia akan dikubur dalam 3 hari. Ketika Yunus berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan, dia berkata, dia dikeluarkan dari perut Sheol. Sheol merujuk kepada dunia orang mati, tempat yang terpisah dari Allah, yang adalah penunjuk kepada kematian Tuhan Yesus. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari liang kubur. Akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Seperti Yunus yang diselamatkan dari ikan raksasa, Tuhan Yesus juga keluar dari kubur, dibangkitkan dari maut. Kisah Yunus menunjuk pada Tuhan Yesus dengan cara penting lainnya. Yunus diperintahkan untuk memperingatkan lawannya. Anda dengar suara Tuhan? Iya, dia mau aku ke Niniwe, kota yang penuh dengan musuh Tuhan, pembunuh umatnya.
Tuhan mau aku peringatkan mereka akan penghakimannya. Tapi buat apa? Supaya bertobat, minta ampun, lalu terima belas kasih Tuhan. Aku bilang tidak boleh. Yang kamu mau, Tuhan memberkati atau menghukum musuhmu. Yunus mau musuhnya dihukum, tapi Tuhan tidak berpikir sama dengan orang-orang lainnya. Apa kalian ingat janji Tuhan pada Abraham? Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Tuhan menggunakan Yunus untuk ingatkan kita bahwa rencananya adalah untuk menyelamatkan seluruh dunia, bukan hanya orang Israel. Janjinya dipenuhi melalui Tuhan Yesus yang berkata, Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Alkitab berkata, kalau kita semua melakukan kesalahan, kita semua berdosa kepada Allah. Jadi kita semua butuh pengampunan. Nah, itulah alasan Tuhan Yesus mati di salib, untuk membayar dosa kita. Walaupun dia disalib, dia menjelaskan kalau pengorbanannya untuk semua orang, bahkan untuk orang yang membunuhnya. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang... Seperti Allah yang berkata pada Yunus bahwa dia mengasihi orang-orang Niniwe yang tidak sadar apa yang mereka lakukan. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Ketika Yunus mencoba lari dari Tuhan, dia menemukan kapal di Yope. Kota yang beberapa tahun kemudian Rasul Petrus mendapatkan visi dari Tuhan, memerintahkan dia untuk berkhotbah tentang kabar baik Tuhan Yesus pada bangsa-bangsa lain juga seperti pada orang Yahudi. Paulus melanjutkan pekerjaan yang Petrus mulai, membawa Injil ke seluruh dunia. Pergi dan jadilah penginjil besar untuk bangsa-bangsa lain dengan membagikan firman Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai manusia, tersiksa di kayu salib dan mati, lalu bangkit supaya semua orang yang percaya padanya diselamatkan. Aku tahu engkau pemurah dan berbelas kasih, lambat marah dan penuh kasih sayang. Bukankah itu kabar baik? Adik-adik, dari kisah Yunus kita mendapatkan 3 petunjuk yang mengarahkan kita kepada Tuhan Yesus. Apakah kalian bisa mengingatnya? Oke, kita coba sebutkan satu persatu. Petunjuk yang pertama adalah 3 hari. Coba kalian bayangkan bagaimana rasanya berada di perut ikan yang besar selama 3 hari. Pasti serem banget ya. Yunus ada di dalam perut ikan selama 3 hari adik-adik. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Selama dia mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus berada di lubang kubur selama 3 hari. Nah, sekarang adik-adik tahu nggak apa yang Yunus lakukan di dalam perut ikan? Iya benar, Yunus berdoa. Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Yunus merasa terpisah dari Tuhan adik-adik karena ketidaktaatannya. Dosa juga membuat kita terpisah dari Tuhan. Nah, pada saat Tuhan Yesus disalib untuk menanggung dosa-dosa kita, pada saat itu juga Yesus merasa terpisah dari Allah. Dan saat itu Tuhan juga berdoa. Coba kita baca sama-sama ya. Di Matius 27 ayat 46. Yuk kita baca sama-sama. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Puji Tuhan, Allah Bapa tidak pernah meninggalkan Yesus. Sama seperti Dia tidak pernah meninggalkan Yunus adik-adik. Dia mendengarkan teriakan mereka dan menjawab mereka. Tuhan juga pasti mau mendengar semua doa adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke petunjuk yang ketiga, yaitu belas kasih. Yunus kaget dan kesal karena Tuhan menunjukkan belas kasih-Nya kepada bangsa yang bukan Israel. Padahal dari dulu Tuhan sudah berkata dan berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi bagi seluruh dunia. Adik-adik, Tuhan mengingatkan kita dari kisah Yunus hari ini bahwa berkat dan keselamatan itu bukan cuma buat kita aja,
tapi untuk seluruh dunia. Super ayat kita hari ini diambil dari Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Yuk kita baca sama-sama sekali lagi. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Adik-adik, Kak Daniel mau ajak adik-adiknya, Kak Daniel semua untuk kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Tadi kita belajar bahwa Tuhan Yesus mendengar setiap doa dari Yunus, dan hari ini kita belajar juga bahwa Tuhan juga mau mendengar doa setiap adik-adik. Waktu kita datang sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan akan mendengar doa kita. Oke, sekarang kita lipat tangan, kita tutup mata. Ikutin Kak Daniel berdoa ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk karya salib-Mu buat kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau datang bukan untuk menghukumku, tapi untuk menyelamatkanku. Ampuni aku Tuhan, karena seringkali aku gak taat, bahkan aku melakukan dosa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni aku dan jadikan aku baru lagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Wow, petualangan kita seru sekali ya Kak Daniel. Oh iya teman-teman, jika kalian mengikuti petualangan Superbook hari ini, kalian pasti bisa dengan mudah menjawab pertanyaan cerdas cermat Alkitab dari Kananda. Tapi sebelumnya, Kak Daniel punya pengumuman penting untuk kita semua. Silakan Kak Daniel. Oh bener sekali Gismo. Kak Daniel punya pengumuman yang super penting buat semua adik-adik dan papa mama di rumah. Sekarang Kak Daniel kasih waktu untuk kalian panggil papa mama kalian. Ayo cepet. Udah? Halo mama papa. Kak Daniel punya pengumuman penting nih. Kalau Kak Daniel, tim Superbook dan anak-anak dan guru-guru sekolah minggu di seluruh Indonesia, kita lagi mengadakan nonton bareng Superbook spesial Paskah. Nah, kami mau minta dukungan doa dari semua papa mama supaya melalui nobar Paskah ini ada banyak anak yang akan mengalami Tuhan dan bisa mendengar tentang kasih Tuhan. Doakan kami ya Ma, Pa. Dan kalau hari ini Mama Papa juga tergerak mau ikut mendukung pelayanan kami, Papa Mama bisa scan barcode yang ada di sebelah kiri saya. Berapapun donasi yang Papa Mama berikan akan membantu kami untuk bisa terus melayani dan memuridkan banyak anak di seluruh Indonesia. Thank you Mama Papa. Nah, seperti janjinya Kak Daniel dan juga tim Superbook di minggu lalu, kita mau kasih satu kesaksian anak yang hidupnya diubahkan karena kebenaran firman Tuhan. Nah, kita sama-sama saksikan ya Mama Papa. Berikut videonya. Nama saya Arteta Nasrani, saya berusia 11 tahun. Saya menjadi anaknya tunggal selama 7 tahun. Tapi semua berubah ketika adik saya lahir. Saya suka cemburu sama adik saya karena dia suka disayang sama orang tua saya. Makanya saya suka kesel sama adik saya. Arteta sulit menerima kenyataan. Adiknya sering mengambil barang mainannya, sehingga dia sering marah-marahin adiknya dan adiknya sering menangis. Waktu di sekolah minggu, saya belajar tentang kisah saudara kembar Esau dan Yakub yang saling memaafkan sebagai saudara. Saya menangis dan sadar kalau saya harus mengasihi adik saya. Lalu dia maju bersaksi, dia panggil adiknya, dia peluk adiknya. Kami sangat terharu melihat perubahan dari sikap Arteta ini. Dan setelah itu, dia menjadi pribadi yang sayang sama adiknya dan sering membantu menjaga adik dan mengurus adik.
Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saya bisa belajar tentang mengasihi adik saya. Dan saya berjanji akan lebih sayang dan menjaga adik saya. Saya tidak akan cemburu lagi sama adik saya. Saya berharap Arteta menjadi anak yang mengasihi orang tua, saudara, dan teman-temannya. Saya melihat apa yang dilakukan oleh CBN melalui pemuritan anak lewat Superbook sangat efektif, apalagi bagi kami yang ada di daerah Kalimantan ini. Saya berharap CBN bisa terus bekerja sama dengan kami untuk terus menjadi berkat bagi anak-anak dan komunitas di daerah kami. Terima kasih CBN, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, apakah kalian sudah siap dengan buku catatan kalian? Karena sebentar lagi, Kak Nanda akan membagikan pertanyaan cerdas cermat Alkitab hari ini. Wah, sepertinya wajah kalian sangat tegang. Kalau begitu, sebelum cerdas cermat dimulai, Gizmo mau ajak kamu untuk memuji Tuhan bersama-sama. Gizmo pamit ya. Sampai jumpa minggu depan di Superbook Kids Club. Gizmo sayang kalian semua. Yesus kau mati di salib, bangkitlah makan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kananda di Cerdas Cermat Superbook. Sebelum Kananda mulai nih, siapa yang udah menjawab pertanyaan minggu lalu? Angkat tangan. Ya, kamu udah? Kamu juga udah? Kamu udah? Wah, pinter-pinter. Nanti Kananda lihat deh jawaban kalian di Instagram Superbook Indonesia. Kira-kira nama kalian udah ada di list orang-orang yang menjawab dengan benar nggak ya? Penasaran deh. Nah, hari ini kita akan membahas lagi tentang Yunus. Kemarin kan kita udah lihat tuh animasi tentang Yunus. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang sejarah Alkitabnya dan juga petunjuk jalannya. Siapa yang hari ini memperhatikan dengan baik, dengan seksama dan juga dengan fokus? Angkat tangannya. Wah, tepuk tangan buat kalian. Hebat-hebat. Oke deh kalau gitu, semuanya siap untuk mendengarkan pertanyaan dari Kananda? Yang siap teriak, aku siap. Aku siap. Oke kalau gitu, semuanya ambil alat tulisnya, terus kalian nanti catat jawabannya. Lalu jangan lupa untuk kirim jawabannya ke DM Instagram Superbook Indonesia atau Facebook Messenger Superbook Indonesia. Semuanya siap? Oke, kalau gitu kita mulai pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, jadi kan waktu itu tiba-tiba ada badai besar tuh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya para awak kapal itu menentukan kalau Yunus itu yang menyebabkan badai yang terjadi di kapal tersebut? Gimana coba? Gimana sih caranya para awak kapal itu menentukan kalau Yunus kamu yang menyebabkan badai ini? Nah, pertanyaannya tuh ya, yang pertama Kananda kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Oke, sudah? Sudah, Kak? Oke, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe untuk menunjukkan bahwa mereka bertobat? Sekali lagi ya, pertanyaannya adalah, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe untuk menunjukkan kalau mereka itu sudah bertobat? Karena Anda kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini dia pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir adalah, sebutkan 3 petunjuk jalan dari kisah Yunus tadi yang mengarahkan kisah ini kepada Tuhan Yesus. Tadi kan kita udah sama-sama tuh lihat petunjuk jalan. Nah, sebutkan 3 petunjuk jalan dari kisah Yunus yang mengarahkan kisah Yunus ini kepada Tuhan Yesus. Ayo, kan Anda kasih waktu karena ini 3, 15 detik deh. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu pertanyaan terakhir. Kalian bisa langsung kirim jawaban kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia atau Facebook Messenger Superbook Indonesia. Kak, aku mau kirim sekarang boleh nggak? Boleh banget adik-adik, karena kalau kalian kirim langsung sekarang dan juga jawabannya benar, kalian akan mendapatkan tambahan poin 30. Jadi nanti semuanya itu akan ditambah-tambah. Dan nanti kalau ada yang paling tinggi nilainya akan menjadi pemenang. Siapa yang mau jadi pemenangnya? Makanya harus langsung dijawab ya. Terus Kak, kapan pengumuman pemenangnya? Nah, pengumuman pemenangnya itu akan diumumkan pada tanggal 29 Maret 2024. Jadi kalian harus segera mengirim semua jawaban kalian supaya kalian bisa menjadi pemenangnya. Aduh, karena nggak sabar siapa ya yang akan jadi pemenangnya. Apakah kamu? Jadi penasaran deh. Yaudah deh kalau gitu, Kananda pamit ya. Sampai jumpa di Superbook Kids Club minggu depan. Dadah! God bless you. Bye!